Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran Kitabul Fawaid, yang mana ada satu kaidah yang kita kaji di pertemuan yang lalu. Kaidah itu diambil dari firman Allah di surah Al-An'am ayat ke-55. Allah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kata Allah, kami merincikan ayat-ayat kami, merincikan kebenaran. Tujuannya apa? Supaya tastabin, jelas nyata jalannya orang pendosa. Memang begitulah para ikhwah yang mulia. Kalau Allah menjelaskan jalan kebaikan terperinci, itu tujuannya supaya orang tahu kebalikan dari jalan itu, yaitu jalan-jalan pendosa, jelas bedanya. Dari ini diambil kaidah oleh Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa kita hidup di agama ini, dalam beragama, kita harus mengenal kebaikan dan keburukan. Kalau kita hanya mengenal kebaikan tanpa mengenal keburukan, dikhawatirkan kita jatuh ke dalam keburukan. Kita mengenal kebaikan untuk kita amalkan, kita mengenal keburukan untuk kita tinggalkan. Kita jaga diri dari keburukan. Itu kaidah dalam hidup beragama. Karena berapa banyak orang yang tidak mengenal jalan-jalan dosa, jalan-jalan para pendosa. Gak tahu dia, gak paham dia, ini jalan-jalan salah di agama, ini jalan-jalan dosa. Akhirnya dia mengira sebagian jalan dosa itu dikiranya itu jalannya orang beriman. Maklum dia gak paham, ini jalan berbahaya, ini pemikiran berbahaya. Akhirnya dia salah menilai. Dia pikir jalan-jalan pendosa itu, sabilul mujrimin, itu ada di antaranya termasuk jalannya sabilul mukminin, kata Ibnul Qayyim. Maka harus para ikhwah yang dimuliakan Allah, agar jangan lebih banyak lagi di umat ini, sebagaimana kata Ibnul Qayyim, yang jatuh karena tidak ada ilmu tentang jalan-jalan orang pendosa, jalan-jalan musuh-musuh para utusan Allah, a'da'ur rusul. Karena nggak tahu, nggak paham, akhirnya mereka jatuh masuk ke dalam jalan-jalan jelek itu.
Maka ingatlah ikhwan fillah rahimakumullah, dalam Islam ini kita harus belajar apa itu jalan kebaikan, jalan sunnah. Dan kita harus tahu jalan keburukan, jalan bid'ah, jalan kekufuran, kesyirikan, harus kenal. Dikarenakan kalau tak kenal dikhawatirkan kita terjatuh ke dalamnya. Dan sudah banyak menurut Ibnul Qayyim, sudah banyak sekali waqa'a fi hadhil ummah, terjadi di umat ini orang-orang yang jatuh ke dalam jalan para pendosa karena ketidaktahuan mereka. Nah, malam ini ikhwah kita sempurnakan faidah atau kaidah yang mulia ini. Kata Ibnu Qayyim, manusia dalam bab ini, dalam masalah poin ini ada 4 macam modelnya. Ada arba'u firaqin, 4 kelompok. Ada 4 jenis dalam bab ini. Bab mengenal jalan kebaikan dan jalan keburukan, jalan orang beriman dan jalan orang pendosa. Kelompok pertama, al-firqatul ula, man istabana lahu sabilal mu'minin wa sabilal mujrimin ala tafsil ilman wa amalan wa haula'i a'lamul khalqi. Kelompok pertama, orang-orang yang jelas bagi dia, dia terang faham jalan orang beriman dan jalan orang pendosa, jelas bagi dia, terperinci, baik mengilmuinya maupun mengamalkannya. Yakni mengamalkan ikut ke jalan orang beriman, meninggalkan jalan para pendosa. Nah, orang-orang kelompok pertama inilah orang yang paling berilmu, kata Ibnu Qayyim. Paling berilmu. Ini yang paling bagus. Memang begitulah hidup. Kita kalau nggak tahu keburukan, nggak ngerti jalan kesalahan, bagaimana menghindari? Maka jangan antipati. Saya ingatkan kita berulang kali, ikhwan. Jangan antipati dengan kritikan, ya, dengan mengenal keburukan, mengkaji kesesatan. Jangan antipati, jangan dianggap itu hal yang kurang berguna. Mari sibukkan kita mengenal jalan kebaikan saja. Gak bisa. Nanti orang tidak tahu jalan keburukan, orang akan jatuh ke dalamnya. Apalagi di jalan keburukan, kita semua sama tahu, ada syaitan memanggil-manggil umat ini ke dalam jalan itu, ikut ke jalan itu. Iya kan, hadis Nabi itu kan. Likulli sabilin syaitanun yad'u ilaih, ketika Rasul menggambarkan jalan yang lurus itu garis, beliau garis di tanah, garis lurus. Jalan-jalan syaitan beliau buat cabang-cabang, subul, cabang-cabang. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, di setiap jalan cabang-cabang itu, kata Rasulullah SAW, ada setan manggil-manggil. Coba, kalau orang nggak kenal ini jalan keburukan, bagaimana mau selamat? Ditambah yang menggoda orang ke jalan itu luar biasa, syaitan terus. Yad'u ilaih, kata Nabi, manggil orang. Kalau kita antipati mengenal jalan-jalan ini, antipati bicara kebatilan untuk disampaikan ke umat, apa jadinya? Umat gak kenal ini sesat, ini salah, ini gak benar, gak kenal. Setan terus mengajak. Dan jalan-jalan kesesatan yang Rasul garis cabang itu, di garis lurus, itu jalannya indah. Itu hadis yang dikeluarkan dalam riwayat Muslim. Jalan menuju neraka, kan itu jalan neraka. Yang lurus itu ke surga. Itu indah. Mafrushun bil wurud, kalau istilahnya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Itu jalan, itu dihiasi dengan taman bunga, menarik hati orang belok. Sedangkan jalan yang lurus ini mahfufun bil makarih. Ini diliputi, dipenuhi dengan makari, rintangan, halangan. Susah orang mau jalan lurus. Coba ikut bayangan ini. Cuma bukan pula kita dalam beragama mengaji, sibuk cerita kebatilan saja. Nggak mengajarkan umat mana jalan kebaikan. Tidak pula begitu.
habis hidup dengan sibuk kritikan-kritikan. Nggak begitu. Tapi jangan kita tinggalkan itu. Kita harus kenal. Ya, kita bukan di zaman Rasulullah para jemaah, bukan. Kita 14 abad lebih dengan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita di zaman Rasul aman. Islam cuma satu model, pasti al-haq. Nggak ada yang abu-abu, samar-samar, apalagi batin. Karena Rasulullah langsung membimbing. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah menceritakan perpecahan umat. Maka berarti kita harus tahu banyaknya jalan-jalan yang harus diwaspadai. Kita harus kenal itu. Al-firaqud dhallah, kelompok yang sesat, yang menyala. Nggak bisa kita tutup diri. Ini cara beragama yang nggak benar. Kalau orang antipati mengenal tentang hal itu, nggak cocok. Itu hanya bikin kita nanti pecah katanya. Loh, enggak lah, inilah upaya menyatukan umat di atas jalan Nabi saja. Jangan ikut-ikut jalan cabang, ya kan? Inilah upaya menyatukan umat. Karena umat ini memang udah pecah belah. Yang punya umat bersatu beragama siapa? Buddha, tulika dia. Coba lihat dunia ini, umat berpecah lagi. Berapa banyak kelompok. Nggak kita cakap pun cerita tentang kebatilan, tentang kebid'ahan. Memang umat bersatu. Begitu banyak sejak Nabi SAW wafat, bermunculan kelompok-kelompok. Khawarij di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, muncul Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Ya Allah, banyak. Jadi ini pengkaburan saya rasa. Kalau ada orang berkata, hendaknya pengajian itu jangan ada kritikan, jangan ada menghukumi sebuah pendapat atau sebuah kelompok. Enggak betul. Itu penting. Sepanjang kritikan itu dibangun dengan ilmu, fakta, ya, dengan hujah. Penting umat tahu. Supaya umat jangan tertipu. Nanti ditarik syaitan ke jalan itu, umat ngikut. Karena nggak kenal. Ingat ucapan Hudzaifah yang saya sampaikan di kajian yang lalu. Araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqih, kata sahabat ini. Orang banyak nanya Rasul tentang kebaikan. Aku lain sendiri. Aku tanya Rasul tentang keburukan. Untuk apa? Aku mengenal keburukan itu bukan untuk jatuh ke dalamnya. Untuk aku jaga diri. Supaya jangan jatuh. Ya, inilah adilnya dakwah yang benar, ikhwan. Enggak sibuk hanya fokus kepada kritikan, cerita kebatilan, kebid'ahan. Umat enggak pernah dikasih tahu yang sunnah, yang betul itu apa. Enggak pula hanya mencukupkan cerita amalan baik, sunnah Nabi, amalan bagus. Tapi menutup diri dari kesalahan yang begitu banyak. Jalan-jalan pendosa, jalan kesesatan di umat ini. Inilah adilnya dakwah Islam. Maka kelompok pertama ini yang kata beliau, manusia paling berilmu ini. Dia kenal dua-dua. Tahu dia jalan orang-orang beriman, jalan para pendosa. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, man amiyat anhu sabilan min asbahil an'am. Orang yang buta, nggak tahu dua jalan itu. Dia nggak tahu cerita jalan sunnah, jalan bid'ah, jalan kebaikan, keburukan, jalan ketakwaan, jalan kemaksiatan. Nggak peduli. Ini orang semisal hewan ternak, kata Ibnu Qayyim. Inilah budak-budak dunia yang hidupnya cuma mikir fasilitas dunia, mikir harta kekayaan dunia, kesenangan dunia. Gak pernah peduli urusan agama, padahal dia seorang muslim. Gak pernah mau belajar dia apa itu Islam yang betul, mau diamalkan apa, yang mau ditinggalkan apa. Gak ada, yang penting ikuti selera nafsu. Dia nggak tahu orang begini para ikhwah, haula bisabilil mujrimina ahbar walaha aslah. Orang begini cenderungnya dia ke jalan para pendosa lebih dekat, lebih melekat ke sana. Orang begini cenderungnya ke situ. Karena orang hidup kan perlu ada jalan ditempuh. Jalan ada dua. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Siratal mustaqim, ya, subul, sabil, jalannya Allah, sabilullah, ada subul, jalan cabang, jalan neraka. Ketika orang nggak tahu dua jalan ini, cenderungnya kemana? Ke jalan kejelekan. Karena itu paling cocok selera nafsu.
Setan ngajak terus. Ketahui ya, jalan kesesatannya, jalan-jalan menuju neraka itu enak diikut. Enak. Jangan salah. Setan terus membujuk dan memang cocok selera. Iya kan? Coba ikut boleh bandingkanlah, rasakan ini. Macam mana beratnya menegakkan sunnah Nabi, memurnikan Islam kayak Nabi beramal. Susah, berat ya kawan. Orang mikir kita macam-macam, nuduh kita yang enggak. Nah, karena kita hanya berusaha mencukupkan dengan yang Nabi amalkan. Di mana salahnya? Itu kita berusaha, bukan kita bilang kita sempurna, tidak. Kita sedang berusaha mencari, menggali, menelusuri sunnah Nabi, belajar kita. Cuma berusaha itu, kita mau beribadah dalam seluruh aspek jenisnya seperti yang Nabi kerjakan. Gak mau tambah-tambah. Coba ikhwah jujur, rasakan ringan atau berat. Coba kalau kita tinggalkan jalan sunnah, kita ikut jalan bid'ah. Jalan apa yang cocok dibuat yang dianggap baik, ringan. Sadarilah ini para jemaah. Maka kita harus mengenal supaya jangan tertipu dengan jalan-jalan kesesatan, jalan pendosa. Istilahnya Ibnu Qayyim, sabilul mujrimin. Karena gampang narik kita, enak, enteng. Gak ada susah-susah kayak jalan sunnah, jalan surga. Yang memang kata Rasulullah di hadis sahih tadi, itu dipenuhi dengan makarim, onak dan duri, rintangan, halangan. Itu jalan ke surga. Jadi kalau ada orang mau ngayal jalan ke surga ini lempang dalam arti lapang, menyenangkan, ya, tidak susah, dia salah. Dia salah memahami. Dia harus siapkan mental. Jalan ke surga kata Rasul di hadis sahih, jalan yang penuh dengan rintangan, berat. Kalau mau enteng jalannya, mulus, beloklah. Banyak jalan kok disediakan oleh setan. Tapi jangan harap ke surga. Memang jalan-jalan yang di garis-garis Nabi kanan kiri itu mulus-mulus, enak, enteng, menyenangkan, tapi tidak ke surga. Makanya di agama ini, ikhwah, tolong ingat. Jangan beragamanya yang penting mana yang gampang, tapi mana yang benar. Walaupun nggak gampang. Kalau kita pikir mana yang gampang, kalau nggak benar untuk apa? Itu rumusan beragama. Yang penting benarnya pegang. Bukan perkara gampang tidaknya. Ini kalau dalam urusan agama. Karena memang agama ini sudah baku. Ajaran Nabi sudah lengkap. Maka ini kita berusaha sepanjang umur masih ada belajar, mencari tahu. Ketika tahu kita ada amal kita yang gak cocok dengan cara Nabi, tinggalkan. Iya kan? Ada yang kurang dari amal kita dengan cara Nabi, kerjakan. Itu aja hidup ini sekarang kita jaga. Ya. Kita jaga khususnya diri pribadi kita. Terus coba kita ajak kawan-kawan kita, keluarga kita, orang tercinta kita. Inilah sekarang program kita ya. Karena kita tidak ingin terjerumus ke jalan para pendosa. Nah itu kelompok yang kedua yang gak kenal dua jalan itu. Dan dia cenderung ke jalan pendosa. Kelompok yang ketiga, man sarafa inayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minina duna diddiha. Kelompok ketiga orang yang mengarahkan perhatiannya cuma mau tahu dia jalan orang beriman. Dia gak mau tahu jalan orang berdosa. Ini kelompok ketiga kata Ibnu Qayyim. Dia fokus hanya jalan orang beriman saja. Dia belajar jalan orang beriman itu betul-betul serius dia dalami. Adapun jalan lawan jalan orang beriman yaitu jalan orang pendosa, dia hanya mengenalnya ya'rifu diddaha min haitsul jumlah. Dia kenal hanya global. Ya, secara umum, dia nggak tahu terperinci. Tapi dia kuasai betul jalan orang beriman. Jalan orang pendosa bukan dia nggak tahu sama sekali, tahu tapi hanya global. Secara umum lah dia tahu. Ya, nggak sampai terperinci dia kenal jalan-jalan pendosa. Nah, ini jenis yang ketiga mereka. Dan orang seperti ini dia cepat betul kata beliau, kullu ma khalafa sabilal mu'minin fa huwa batil wa illam yatasawwaruhu ala tafsir. Dia cepat tanggap. Kalau ada nampak dia jalan enggak mencocoki jalan orang beriman, karena dia menguasai betul jalan orang beriman, dia langsung yakin ini salah walaupun dia enggak tahu rinciannya.
Ya, ini orang yang ketiga jemaah. Jadi dia sangat menguasai jalan orang beriman. Sehingga kalau ada tawaran jalan orang pendosa, dia langsung menolak. Walaupun dia nggak tahu rinciannya, langsung nggak enak sama dia, nggak cocok. Nah, ini orang yang ketiga. Bal idza sami'a syai'an mimma qala fa sabilal mu'minina sarafa sam'ahu anhu wa lam yushghil nafsahu bi fahmi. Bahkan kalaupun dia dengar informasi tentang jalan orang-orang pendosa, dia palingkan pendengarannya. Dia tutup pendengarannya, dia nggak sibukkan dirinya untuk mengenali jalan sesat itu. Ini udah jelas salah, tak usah tahu lagi. Ini orang ketiga. Nah, para jemaah yang mulia. Karena apa? Dia sangat memahami jalan kebaikan. Dia kenal betul ini sunnah tuh begini. Jadi ada yang masuk informasi kepada dia, cakap-cakap orang, ya, ide-ide yang nggak sesuai dengan ilmu dia tentang jalan orang-orang beriman, dia langsung tolak. Walaupun dia nggak tahu rincian kesalahan. Ini nggak betul. Dia nggak mau sibuk ngurus itu. Ada jenis orang begini. Kata Ibnul Qayyim. Ini kelompok yang ketiga. Nah, wa huwa bi manzilati man salimat nafsuhu min iradati syahwat wa lam taqtur bi qalbi wa lam tad'u ilaiha nafsu. Ini orang ibarat orang yang selamat jiwanya dari keinginan syahwat. Enggak ada tergerak dia ke syahwat. Ibaratnya begitulah orang ini. Jadi dia meninggalkan dosa bukan karena enggak selera. Bukan karena dia selera tapi takut. Memang gak selera begitu. Gak ada dorongan dia mau ke dosa itu. Bukan karena dia selera tapi takut dosa. Beda loh. Orang meninggalkan dosa karena dia tahu itu dosa, walaupun dia selera ditinggalkannya. Dengan orang yang gak selera. Beda. Mana yang utama? Diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Pernah orang nulis surat kepada Umar ibn al-Khattab. Katabu ila Umar bin Al-Khattab yas'alunahu an hadhihi al-mas'alah ayyuhuma afdal. Orang nulis surat di zaman Khalifah Umar, nanya mana yang utama dari dua orang ini. Orang pertama, orang yang memang enggak ada selera sama jalan pendosa, enggak ada selera. Maka dia enggak meninggalkannya. Memang bukan karena apa-apa, enggak selera dia. Enggak ada dorongan untuk ke situ. Orang kedua, dia tinggalkan karena dia tahu ini kesalahan. Aku selera tapi gak mau masuk ke jalan itu. Orang yang utama mana dari dua jenis ini? Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membalas surat tersebut. Ditulis Umar begini. Innal ladzi tashtahi nafsuhul ma'asi wa yatrukuha lillahi azza wa jalla minal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Itu balasan Umar. Kata Umar bin Khattab, orang yang selera, jiwanya selera kepada maksiat tapi ditinggalkannya. Jadi dia meninggalkan maksiat bukan karena dia enggak selera, karena dia takut dosa. Ini orang, kata Umar bin Khattab, seperti firman Allah di surah Al-Hujurat ayat 3. Allah berfirman, orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk ketakwaan, Allah uji. Untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Umar menilai para jemaah, orang yang meninggalkan dosa bukan karena gak selera, dia selera tapi takut dosa, itu lebih utama daripada orang meninggalkan dosa karena gak selera. Maka orang yang meninggalkan jalan-jalan kesalahan, kesesatan, jalan pendosa karena dia memang gak kenal, gak mau tahu. Ya, ini yang jenis pertama, gak mau tahu. Dibanding orang yang meninggalkannya karena dia tahu itu kesalahan, walaupun menggoda hatinya, tapi dia tinggalkan. Orang yang kedua lebih utama dari orang pertama. Makanya kelompok yang ketiga ini, ikhwani fiddin, satu sisi sudah bagus ini. Yani dia kuasai jalan kebaikan, dia sibuk dengan itu. Saking dia menguasainya, setiap yang beda haluan langsung terasa, langsung dia tinggal. Tapi ini ada kelemahannya para ikhwan. Kelemahannya sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Dia nggak mengilmui dalam meninggalkan sesuatu yang buruk itu, ya kan?
Dia nggak mengilmui. Dikhawatirkan nanti ada saatnya dia tertipu. Karena dia nggak mengilmui. Nanti akan ada masanya tersamarkan dia. Ini keburukan enggak? Ya, karena syaitan ini kan memang luar biasa ini. Kalau kita mau akui kemampuan menggodanya. Karena semua boleh bayangkan, iblis laknatullah alaih itu sudah menggoda manusia dari zaman bapak moyang kita, Nabiullah Adam. Kalau pengalaman menggoda manusia, boleh bayangkan. Siapa nggak pernah dia goda? Jenis manusia mana? Para nabi, para rasul, orang soleh, syuhada, solehin. Jenis apa? Sampai segala macam manusia-manusia yang ahli dosa. Dia sudah tahu tipe kita semua. Letak kelemahannya di mana? Bayangkan para jemaah. Kalau kita nggak kenal jalan keburukan, kita hanya fokus kebaikan saja. Khawatirnya nanti satu saat dia akan terpeleset jatuh kepada keburukan itu. Karena hebat lihainya iblis, para syaitan mengemas kebatilan kayak kebenaran. Dia akan terus berusaha. Nggak kena di kebatilan tawaran kali ini, coba yang lain. Coba besok, lusa. Terus. Karena dia nggak akan berhenti dalam menyesatkan anak Adam. Sampai ajal menjemput kita. Nah, jadi kelompok yang ketiga ini, jemaah yang dimuliakan Allah, paling tidak dia kalah utama. Paling tidak. Dibanding orang yang meninggalkan jalan dosa karena mengenal jalan dosa itu dan takut jatuh ke sana. Berarti dia ada keinginan, ada selera, tapi dia nggak mau, walaupun menyenangkan ataupun menggoda lah di jalan. Enggak. Saya tahu ini batil. Ini lebih utama daripada orang nggak buat dosa, nggak meninggalkan dosa, karena nggak selera ya wajar. Bagaimana dia mau ngerjakan? Mau nggak selera dia, bukan takut dosa itu, nggak selera. Nah, jadi lebih utama yang pertama para ikhwan. Ya, orang-orang yang meninggalkan dosa karena dia menyadari itu dosa, walaupun dia suka, dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini ibarat kata Ibnu Qayyim, orang yang mengenal man arafal bid'ah wasyirka wal batil. Orang yang mengenal kesyirikan, kebid'ahan, kebatilan, jalan-jalannya semua dia kenal. Dia benci karena Allah, dia takut karena Allah, dia peringatkan karena Allah dosa-dosa itu. Dosa bid'ah, dosa syirik, dosa kebatilan. Ya. Dia jaga dirinya, dia jauhkan dirinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak mau jiwanya, dirinya dirusak. Dirusak para jemaah dengan segala syubhat yang terkaitan dengan itu. Maka orang seperti ini lebih utama. Karena dia mengenal kesalahan, dia tinggalkan itu. Dia nggak mau dirusak dengan dosa itu. Dia lebih utama. Afdal, lebih utama dia dibandingkan orang yang nggak ada terbetik di hatinya kepada bid'ah, kepada syirik, kepada maksiat, ya kan? Nggak ada terbetik memang, maka dia nggak jatuh ke situ. Nggak berselera kata kita. Nah, makanya itu khawatirin yang mulia. Ketika kita merasa berat meninggalkan dosa, meninggalkan bid'ah dengan pengetahuan ilmu akan kesesatannya, itu keutamaannya besar. Jangan nyerah. Keutamaan besar. Dibanding kalau ikhwah ada lihat saudara kita, dia nggak ada buat bid'ah, nggak ada. Bukan karena dia tahu itu sesat. Dia sibuk dengan amalan sunnah. Harinya udah habis umur dengan amalan sunnah. Jadi dia nggak nyentuh-nyentuh bid'ah dan yang semisalnya. Bukan karena dia tahu itu salah, karena dia udah sibuk dengan sunnah. Ini kalah utama orang ini. Dia tinggalkan kebid'ahan, dia tinggalkan kebatilan, bukan karena dia tahu itu salah. Jadi ketika kita yang tahu itu salah karena mengilmuinya, sabarlah di atas jalan itu. Berat kan? Berat. Meninggalkan maksiat yang kita tahu itu dosa. Kenal kita dosa dan kita selera. Berat gak? Berat. Tapi ingat, itu lebih utama daripada orang gak buat dosa itu, tapi dia gak tahu itu dosa, gak kenal, maka dia gak buat. Kita lebih utama. Kita kenal, kita selera, kita tergoda, tapi kita tinggalkan karena Allah Ta'ala. Nah, ini kelompok yang ketiga. Kemudian para ikhwah yang keempat, firqatun arafat sabila syarr wal bid'ah wal kufur mufassalah. Kebalikan dari kelompok yang ketiga. Kelompok keempat,
Kelompok yang mengenal jalan keburukan, jalan pendosa, jalan bid'ah, jalan kekafiran dengan terperinci. Masya Allah. Dia kuasai para jemaah. Dia kuasai jalan-jalan dosa, jalan kesesatan dan segala macam keburukan. Terperinci. Sampai-sampai jalan orang beriman dia kenal hanya umum, mujmalah. Garis besar saja. Nah, pokoknya beragama ini yang terbaik ikut Nabi. Dia tahu itu aja dia tahu. Secara umum. Kalau dirinci, bagaimana sholat kayak Nabi, puasa kayak Nabi, zakat kayak Nabi, haji, dia angkat tangan. Yang pasti dia yakin kayak Nabi lah yang paling itu. Tapi ketika cerita jalan kesesatan, kelompok sesat dan sebagainya, dia pakar. Dia kenal rinciannya. Nah, ini orang para jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Model begini banyak, kata Ibnu Qayyim. Banyak ini kita lihat dalam buku-buku kitab-kitab karya mereka. Ya seperti ini, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh disayangkan. Mengenal kebatilan saja, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, sibuk dengan kritikan, sibuk dengan mengomentari kesalahan. Itu tidak bagus, tidak baik dalam pola beragama. Ya, kita kasih tahu orang ini salah, ini nggak benar, ini keliru. Tapi orang nggak dikasih tahu yang betul mana, nggak diajari yang sunnah mana. Nah, ini apa namanya? Sehingga umat bingung, ini apa? Ini menyalahkan saja orang. Yang mau diamalkan yang mana? Nah, jadi kelompok keempat ini, kesitulah dia. Sibuk dengan masalah jalan-jalan dosa, dia kenal, dia rinci, dia paham detailnya, pecahan-pecahan kelompoknya. Tapi dia nggak paham jalan sunnah. Nah, inilah ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah. Tipe kelompok keempat. Dari 4 kelompok yang kata Ibnu Qayyim, empat kelompok ini muncul di tengah umat Islam. Jadi intinya kata Ibnu Qayyim, yang dimaukan di sini Allah Ta'ala yuhibbu an tu'rafa sabilu a'da'i. Allah tuh senang kalau kita mengenal jalan musuh-musuhnya. Tujuannya apa? Tujuannya litujtanabu wa tubghadu, supaya dijauhi, dibenci. Ya, itu Allah senang. Jadi yang paling bagus di sini kelompok pertama. Dia kenal dua-duanya. Dia tinggalkan jalan kesesatan bukan karena nggak kenal, bukan karena nggak selera, tapi karena tahu itu salah. Ini yang bagus. Dia nggak akan tertipu loh, dia kenal. Jadi Allah tuh senang, ingat ya, ini kesimpulan Ibnu Qayyim ya, bukan kita. Allah tuh suka, cinta, yuhibbu. Apa lagi? Allah itu cinta, suka kalau dikenal jalan-jalan musuh-musuhnya, supaya kita jauhi, kita benci. Itu Ibnu Qayyim, ulama besar Islam yang menyimpulkan. Allah suka. Makanya kalau hari ini ada orang bilang nggak baik kita begitu, lah aneh. Allah aja suka. Sesembahan kita, Rabbul Alamin, senang kita belajar tentang jalan-jalan pendosa, mengenal jalan-jalan mereka, amal buruk mereka, akidah mereka. Allah senang. Jadi kalau ada orang bilang nggak usah itu diurus lagi, bagaimana ini? Ulama sekali dari Ibnu Qayyim. Makanya saya senang sekali, kajian kitab ini masih kita pertahankan karena kita punya rujukan. Bukan ceramah umum ini, punya rujukan, kaji kitab. Iya, kita punya sandaran. Ulama besar Islam, Ibnu Qayyim rahimahullah. Siapa nggak kenal nama beliau di dunia Islam ini? Inilah keyakinan, paham yang beliau sampaikan ke kita. Allah senang. Sebagaimana Allah senang untuk dikenal jalan para walinya. Ya Allah senang, sama. Allah senang dikenal jalan musuhnya, Allah senang dikenal jalan para walinya. Untuk apa? Kalau mengenal jalan para wali, lituhabbu wa tusla, untuk dicinta, diikuti. Dua-duanya Allah suka ini. Kenali jalan musuh Allah untuk dibenci, dijauhi. Kenali jalan wali-wali Allah untuk dicinta dan ditempuh. Inilah jalan selamat hidup. Makanya kita harus belajar, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah. Mari kita belajar.
Kita gali agama Islam ini, kita pelajari, kita dalami apa itu sunnah Nabi. Yang makin hari makin rancu, makin samar. Karena itu sunnatullah ya. Kalau bertambah zaman, kata Rasul dalam hadis, dan ini juga diucapkan oleh sahabat Anas bin Malik, kalau bertambah zaman, itu bertambah mati sunnah, bertambah hidup bid'ah. Ini bukan paham-paham kita, pahamnya sahabat. Kalau zaman ini makin bertambah, para ikhwah, umur dunia makin tambah, itu konsekuensinya sunnah itu mati, makin gak dikenal Islam, masyarakat Islam. Yang bid'ah itu yang makin muncul. Coba kalau kita gak belajar, habislah kita kehilangan, bingung kita ya, sunnah itu mana lagi? Karena makin tenggelam. Ini sudah konsekuensi sunnatullah kalau zaman bertambah. Sampai nanti puncaknya sunnah semua padam, bid'ah semua berkembang, semua tersebar. Itulah nanti akhirnya para ikhwan, sebagai salah satu tanda kiamat yang akan terjadi, sampai-sampai karena sudah rusaknya kehidupan manusia, bid'ah dan segala macam yang ada di muka bumi ini, kebaikan-kebaikan, jalan lurus sudah hilang, sampai enggak disebut lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafzul jalalah Allah enggak disebut di bumi, baru datang kiamat. Jadi kita berada sekarang di jalan yang menuju seperti itu. Bayangkan hari ini kita hidupkan sunnah Nabi yang jelas ada dalil riwayatnya. Yang bingung siapa? Umat Islam, saudara kita muslimin. Apa ini? Apa amalan apa ini? Kami gak kenal. Kami gak kenal. Kami udah hidup lama, makan asam garam kehidupan gak tahu. Masya Allah. Mestinya kan gak begitu ditanya. Ini dari mana? Apa dalilnya? Kan begitu. Betul lah kata Rasul ini. Islam dimulai terasing akan balik lagi terasing. Terasa kan? Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Nanti akan balik asing. Dulu dimulai asing, bingung orang dengan lihat Islam dibawa Nabi. Bingung. Masyarakat Arab jahiliyah bingung. Wah, ini ajaran aneh ini. Tuhan kok sesembahan cuma satu. Kami sesembahan banyak, berhala, Hubal, Lata, Uzza, Manaf. Aneh ini, ajaran apa ini? Gila ini. Ingat apa bahasa ingat? Kenapa Nabi dibilang gila? Padahal dulu dibilang terpercaya, Al-Amin, kok dibilang gila? Karena mereka merasa ajaran Nabi-nya aneh. Itu berulang lagi nanti keterasingan Islam. Bada'a ghariban wa sayaudu ghariban, kata Nabi. Nanti balik terasing. Sekarang terasa kita. Kalau kita ikhwah terus belajar, ngamalkan sunnah, tampil beda kita. Orang bingung. Apa ini? Kok begini, kok begini, kok begini? Asing. Padahal yang ini diajarkan Nabi yang kita buat. Itu. Makanya kita terus berusaha insyaallah mendalami tentang ajaran jalan orang beriman, dan kita juga akan mengimbanginya dengan mesti ada menyampaikan jalan para pendosa untuk ditinggalkan. Ya, ini kewajaran dalam jalan menuntut ilmu agama mesti begitu ya, sama. Ya, mengajarkan kebaikan, membantah kebatilan, ya mesti begitu. Karena al-haq wal batil di dunia ini berjalan terus. Bagaimana kita lupa? Al-haq wal batil jalan terus. Mana pernah sepi dari kebatilan di dunia ini. Jadi harus diterangkan ke umat ini batil. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimahumullah. Maka mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan memberi pencerahan kepada kita cara fikir beragama ya, dengan bimbingan seorang ulama yang bisa kita pegang nasihatnya, kita pegang ilmunya, dan berlandaskan dengan dalil-dalil agama. InsyaAllah ini membuat kita menjadi orang yang bisa mengenal agama Islam dengan sebenar-benarnya, dengan paham yang sebenar-benarnya, insyaallah ta'ala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.